Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Elza Marani dari Prodi Teknik Perminyakan D 2022 dengan NIM 22011142. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan laporan Pratikum Fisika Dasar dengan judul Jembatan Wilson dengan kode Pratikum F7. Masuk ke abstrak. Jadi, praktikum jembatan Watson bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Watson dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Watson. Langkah untuk melakukan praktikum ini yaitu dengan metode pada PET Colorado Simulation, di mana hasilnya akan mendapatkan nilai hasil hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui besar. Kata kuncinya ada jembatan Watson, resistor, tegangan, dan hambatan. Pendahuluan, latar belakang, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak digunakan manusia. Bentuk energi listrik mudah diubah menjadi bentuk lain seperti energi kalor, energi cahaya, dan energi bumi, dan energi kinetik. Sarana konduktif listrik adalah logam kawat. Besarnya hambatan tergantung pada jenis logam kawat. Salah satu cara untuk mengukur hambatan adalah dengan menggunakan jembatan Watson, yang merupakan salah satu alat dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk mengatur nilai kesetimbangan atau perbedaan nilai resistan yang terjadi dalam suatu rangkaian listrik. Jembatan Watson pertama kali ditemukan oleh ahli fisika yang bernama Samuel Hunter Christie pada tahun 1883 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sir Charles Watson hingga jembatan ini dinamai jembatan Watson. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami prinsip jembatan Watson dengan menggunakan simulasi, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Watson. Adapun permasalahannya, bagaimana cara kita memahami prinsip jembatan Watson dengan menggunakan simulasi dan bagaimana cara mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Watson. Dasar teori. Jadi jembatan Watson merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Watson. Rangkaian pada jembatan Watson dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4, A, B, C, D, atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Watson digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan Watson. Metodologi. Sini ada flowchart. Jadi, pertama-tama kita start, lalu buka file simulasi, terus selanjutnya buat rangkaian jembatan Watson. Lalu yang selanjutnya ada atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan, pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan itu sama dengan 0. Terus atur kelima nilai resistensi dan tegangan baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan. Lalu perhatikan nilai arus pada ampermeter dan catat angka yang terbaca pada ampermeter. Hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Lakukan langkah 3 dan 6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dengan tegangan yang berbeda-beda. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada linkpad dan komputer. Untuk prosedur kerja sama seperti flowchart, yaitu pertama buka file simulasi, terus buat rangkaian, terus atur nilai tegangan input, ya kan. Lalu yang kelima atur nilai resistensi. Nilai resistensi itu maksudnya atur nilai R1, R2, R3 dan R4 lalu R5. Yang prosedur selanjutnya perhatikan nilai arus pada ampermeter dan catat, lalu hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Dan yang terakhir, lakukan percobaan tersebut sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda-beda. Jadi di sini kita diberikan data 1 itu ada R1 sebesar 95 ohm, R2-nya 80 ohm, terus R3-nya 85 ohm, terus R4-nya 70 ohm, dan R5-nya 50 ohm. Dengan tegangan 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Jadi 15, 16, 17 dan seterusnya sampai 30. Data kedua juga diberikan data yang berbeda dengan data 1, di mana R1 pada data 2 itu adalah 20 ohm, R2-nya 40 ohm, R3 50 ohm, R4 30 ohm, R5 24 ohm. Dan tegangannya sama, yaitu dari 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Analisis data. Jadi data pertama itu bisa kita lihat bahwa pada saat
tegangannya 15, V-nya 15 mendapatkan kuat arus sebesar 0,18. Nah, itu seterusnya. Jadi pada saat nanti di simulasi diketahui data-datanya, kita masukkan nilainya tersebut ke simulasi dan dapatkan nilai I-nya. Lalu di sini ada grafik hubungan antara V dan I. Jadi bisa dilihat bahwa grafik ini berbanding lurus ya. Jadi semakin besar tegangannya maka semakin besar juga I-nya. Sama seperti data 2, dia dicatat juga, dimasukkan pada tabel berapa besarnya V dan berapa yang ditampilkan pada simulasi untuk I-nya. Jadi pada data 2 ini bisa dilihat dari resistor yang berbeda-beda, bisa dilihat bahwa V-nya sama dengan 15, maka menghasilkan tegangan arus atau I sebesar 0,47. Di sini ada hubungan V sama I untuk data 2, sama seperti data yang pertama, bahwa grafik ini menunjukkan kalau hubungan V dan I adalah berbanding lurus ya. Jadi semakin besar V-nya maka semakin besar juga I-nya. Lalu di sini saya akan menampilkan tutorial menggunakan simulasi PET. Jadi di simulasi ini bagaimana cara kita memasukkan angka lalu mengambil data dari simulasi PET tersebut. Nah, di sini sudah dilihat ya bahwa ada rangkaian yang ada di simulasi PET. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah rangkaian jembatan Madison ya. Di sini ada hambatan atau R1, di sini R2, R3, R4, dan R5. Pada data 1 dibilang tadi bahwa untuk R1-nya diberikan sebesar 95 ohm, R2-nya 80 ohm, lalu R3-nya 85, lalu R4-nya 70 ohm, dan yang terakhir R5-nya sebesar 50 ohm. Nah, kita berikan dia baterainya tuh diatur karena tadi dari 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Nah, jadi bisa dilihat di sini pada saat dia 15 volt akan menghasilkan kuat arus yang sebesar 0,8 ampere. Lalu pada saat 16 volt itu sama dengan 19 ampere. Nah, lalu kita coba 17 volt, maka menghasilkan 21 ampere. Begitu seterusnya sampai ke tegangannya sampai 30 volt. Jadi pada saat 30 volt menghasilkan kuat arus sebesar 0,37 ampere. Nah, itu tuh data pertama. Data yang kedua juga dilakukan hal yang sama seperti data pertama, hanya saja untuk hambatannya diganti. Ininya diganti sesuai data yang diberikan. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Kita masuk ke bagian perhitungan. Oke, setelah mendapatkan nilai-nilai yang kita ambil dari simulasi PET, kita disuruh menghitung hambatan pengganti atau R total. Jadi pada jembatan Madison itu akan diberikan rumus untuk menghitung hambatan pengganti. Jadi udah ada rumusnya, teman-teman bisa juga lihat di modul untuk rumus-rumusnya. Di sini ada tertera ada RA, RB, RC, ada RB3, RC4 ya. Lalu ada 1/RB3, RC4, lalu ada R total. Jadi di sini saya dapatkan untuk data pertama R total yang dihasilkan itu sebesar 81,80 ohm. Nah, lalu R total ini digunakan untuk mencari kuat arus. Kuat arus untuk hitung manual, apakah pada saat kita hitung manual sama dengan di simulasi tersebut. Jadi bisa dilihat di sini di bawah sini ada ini ya. Di sini I sama dengan V per R total, berarti pada saat V-nya 15, lalu R totalnya itu yang tadi kita dapatkan dari
menghitung hambatan pengganti 81,80 ohm saat dibagi medikan 0,183. Nah, bisa kita lihat tadi di tabel bahwa ternyata saat kita hitung manual dan dilihat dari data simulasi itu ternyata adalah hasilnya sama. Jadi begitu seterusnya kita membuktikan bahwa ternyata yang kita hitung manual itu sama yang ada di simulasi PET. Nah, setelah itu kita menghitung regresi linearnya. Pada praktikum-praktikum sebelumnya juga teman-teman sudah pasti mengetahui bagaimana cara menghitung regresi linear ya. Jadi ada 1, terus ada N, ada sigma N dikali XY seperti itu. Nah, di sini dapatkan bahwa untuk A1 itu sebesar 8,19. Lalu kita mencari A0-nya juga, ternyata hasilnya minus. Nah, setelah itu kita menghitung error. Menghitung error dengan rumus XT dikurang XA. Jadi XT ini adalah R total ya, R total dari data 1 atau hambatan pengganti. Lalu XA ini adalah perhitungan regresi linear yang A1. Terus kita kurangin lalu dibagi sama R total lalu dikalikan 100% dan mendapatkan hasil error yang hanya 0,00426%. Nah, untuk perhitungan seperti ini juga dilakukan sama data kedua seperti itu. Nah, pada data kedua dicari hambatan penggantinya ternyata ditemukan sebesar 33,27 ohm. Lalu kita hitung manual apakah sama ya. Apakah sama saat dihitung manual dan di simulasi PET. Ternyata pada saat kita hitung di sini dapatkan 0,45 pada saat tegangannya 15. Nah, untuk data kedua di sini 0,47. Jadi hanya berbeda sedikit saja ya pada yang kita hitung manual dan ada di simulasi. Tapi untuk data pertama semuanya secara garis besar itu sama hasilnya. Cuma yang untuk data kedua datanya berbeda namun tidak berbeda jauh. Lalu kita hitung regresi linear dengan rumus ini, rumus yang teman-teman bisa lihat di sini juga, atau teman-teman bisa lihat di modul juga ada, mendapatkan hasil regresi linear A1 yaitu 40,21. Oke, nah di sini kita cari A0-nya, ternyata dapatnya minus juga, lalu kita hitung perhitungan error. Sama seperti tadi, XT itu adalah R total, SA itu adalah perhitungan regresi linear untuk yang A1. Lalu dibagi sama R total, lalu dikalikan 100%. Jadi untuk data kedua ini kita mendapatkan besar error dengan sebesar 0,2085%. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi pada pembahasan kali ini, berdasarkan grafik yang diperoleh arus I berbanding lurus dengan tegangan V, serta berbanding terbalik dengan R, di mana semakin besar V, maka semakin besar juga I. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan nilai R total untuk data 1 itu tadi yaitu 81, ohm, lalu untuk data 2 itu 33,27. Dan regresi linear A1 untuk data 1 itu 82,19, data 2-nya 80,12% ya. Oh maaf, semua nilai tersebut dimasukkan dalam perhitungan error tersebut. Nah, baru dimasukkan ke dalam persen seperti itu. Dan kita membandingkan ya hasil di simulasi itu sama nggak sama yang kita hitung manual. Dengan cara saat sudah mendapatkan R totalnya, kita hitung dia dengan I sama dengan V per R total. Oke, lanjut ya. Kita sudah masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya bahwa nilai total dan regresi linear tidak sama, namun hasilnya tidak jauh berbeda. Lalu sehingga memperoleh nilai kurang dari 1%. Jadi nilai errornya itu kurang dari 1% ya. Jadi masih dalam skala 0,00 sekian seperti itu. Lalu yang kedua, nilai V atau tegangan berbanding lurus dengan I itu arus. Artinya semakin besar tegangan maka semakin besar juga arusnya. Lalu yang ketiga, nilai simulasi tidak jauh berbeda dengan perhitungan. Dan tadi saya bilang bahwa di simulasi perhitungan I-nya itu tidak jauh berbeda dengan yang kita hitung manual. Nah, adapun saran yang saya berikan bahwa
untuk mengikuti petunjuk modul agar terarah saat melakukan praktikum. Lalu diharapkan para praktikan bisa teliti dalam proses masukkan data. Oke, sekian dari saya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk laporan praktikum ini. Adapun kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Apabila kurang mengerti bisa diulang lagi videonya ya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.